Jokowi yang sesungguhnya dalam citra dirinya orang megalomania. Megaloman itu sakit loh, Bung. Itu sakit, bagian dari sakit jiwa. Dan begitulah tuduhannya kepada Kanjeng Roy dan Dr. Tifah dan lain-lain. Jokowi tidak mau dengar suara lain. Halo Bung, salam dari TV Anak Bangsa. Biasa kita salam itu, jangan lupa ini salam kita ya. Salamlah yang kita bagi, bukan rokok ya, bukan kopi. Nah begini Bung, begini. Saya mau bicara tentang sikap seorang lawyer yang layak menjadi teladan bagi lawyer-lawyer yang lain, dan kejujuran, keteguhannya memegang profesi itu menjadi teladan bagi kaum profesional yang lain, bukan hanya lawyer. Nah ini namanya Pak Yap Tian Him. Pak Yap Tian Him itu kalau ada klien datang, beliau bertanya, Bung, kau ingin menang apa ingin benar? Oh, mayoritas klien bicara ingin menang. Ini Bung, mayoritas ingin menang. Pak Yap, kalau kliennya bilang ingin menang, Pak Yap bilang apa? Cari lawyer lain. Tapi kalau kau ingin benar, akan saya perjuangkan mati-matian di pengadilan supaya kau tampil benar, dan dengan tampil benar itu kau menang. Nah begitu Bung. Tapi karena kau milih menang, pokoknya menang, artinya kalau ingin menang itu sering mengabaikan kebenaran. Jalan hukum apapun ditempuh, asal bisa mempengaruhi sidang dan menang tanpa kebenaran. Nah ini betapa bedanya Bung. Yang paling pokok bagi Pak Yap, apapun langkah-langkah kita itu, cita-citanya mencapai kebenaran, segenap langkah, segenap proses, itu benar belaka isinya, benar. Dan kebenaran semacam itu, bagi Pak Yap, itu jalan menuju kemenangan. Beliau ingin menang karena benar, menang demi kebenaran. Ya, beliau tahu banyak yang menang tanpa benar, menang ngawur, menang nekat, menang asal menampilkan citra berkuasa. Nah, ini intro kita yang saya ingin menjadi catatan lah itu bagi para lawyer, barangkali khususnya sobat-sobat kita lawyer muda. Nah, lawyernya Jokowi, Bung Otto Hasibuan sama Bung Kusuma Negara, itu jangan main-main. Itu lawyer Bung, itu lawyer. Bung Otto itu putranya Pak Hasibuan, seorang lawyer terkemuka, profesional, dan lempeng. Turun ke anak, ya sama bapaknya. Bung, lawyer yang satu lagi, Bung Rifai Kusuma Negara, itu
Tidak main-main, Bung. Itu dua lawyer itu, lawyernya Jokowi, itu hebat. Tapi jangan pula dengarkan suara. Dua advokat itu hebat, tapi bukan apokat, ya, Bung. Bukan apokat. Kalau yang mangap apokat itu jangan didengarkan. Nah, kenyataan begini. Bung Rifai itu pernah satu forum sama saya. Banyak persoalan yang beliau bisa kemukakan. Tapi beliau nggak kemukakan. Nggak banyak yang dikemukakan. Tidak perlu ngoceh-ngoceh. Beliau pilih secara selektif membicarakan pokok yang berbasis hukum. Itu cara berpikir kaum yang namanya berlandaskan legal basis for the truth, legal basis for the truth. Itulah beliau. Namun dua lawyer terkemuka ini kelihatannya, Bung, melihat tingkah laku Jokowi, beliau tidak terlalu didengar. Pokoknya yang penting dengarkan aku maunya apa, Anda membackup. Ketika ada pasal-pasal yang dituduhkan Jokowi kepada Kanjeng Roy Suryo, Dr. Tifa, dan sejumlah nama tempo hari, itu tuduhannya fitnah, pencemaran nama baik, dan sejenisnya. Kira-kira dua lawyer ini sudah membisikkan, Pak, ini lemah. Ini tidak bisa. Tapi yang dibela itu namanya Jokowi, Bung. Jokowi, orang yang merasa dirinya masih berkuasa, ya enggak dengar. Tidak, saya inginnya itu. Ya Anda diam saja. Nomor satu. Tetap itu pasal-pasal dan ada fitnah-fitnah semua. Itu di luar backup, di luar nasihat dua tokoh advokat, bukan apokat, dua tokoh penasihat hukum. Itu omongan Jokowi. Di luar itu ya sudah, diamkan saja. Sampai pada saatnya yang namanya restoratif justice yang ditempuh di rumah, bukan di kantor kepolisian secara formal. Itu pun saya menduga dua advokat, dua penasihat hukum yang mentereng-mentereng ini sudah pula menasihatkan, ini tidak bisa begini, Pak, ini beginian begini. Bagi Jokowi tidak, yang penting segera selesai. Macam gitu, Bung. Jokowi tidak bisa, Bung, diingatkan untuk berjalan di jalan kebenaran. Tidak akan mau. Itulah ambisi besar. Watak ambisi, watak orang yang megalomania. Tidak mau mendengar itu. Tidak mau. Ya, pasal aku maunya ini. Mungkin itu nasihat, saran dari Termul, bukan dari PH, bukan. Dari Termul malah diterima sama Jokowi. Begitu pula sampai ke apa yang namanya urusan restoratif justice itu. Ya lawyer ya sudah, kalau nggak mau begitu ya silakan saja. Saya tidak akan ngomong mengenai perkara itu. Saya tidak akan ngomong andai kata nanti dikritik mati-matian. Itu kalau ada yang menganggap mengapa ada lawyernya, ada advokatnya, kok tidak diberi tahu. Enggak, dugaan saya mereka sudah fight, karena orang-orang ini profesional, tidak mungkin tidak tahu mereka apa yang diteriakkan oleh para lawyernya
Kanjeng Roy dan Dr. Tifa yang diteriakkan mereka ini. Semua mereka ketahui dan mereka berada dalam jalur pemikiran itu. Ada satu contoh, Bung, mengenai WUS. Program WUS itu saya kira seorang profesional diundang. Mungkin Pak Agus Pambudi atau Pambagio ya. Pokoknya ahli dalam bidang bisnis macam itu menyampaikan terbuka apa adanya berdasarkan kebenaran dan logika bisnis. Beliau bertanya, Pak, ini kemauan siapa? Kemauan saya. Jadi nasihat profesional ini tidak dipakai. Begitu, Bung. Jokowi tidak mendengar suara kebenaran. Satu lagi menteri yang berhubungan dengan urusan perhubungan, Pak Ignatius Johan memberi nasihat. Ini tidak begini. Nasihatnya berseberangan dengan nafsunya Jokowi. Pak Ignatius dipecat, Bung. Dan beliau bilang apa? Alhamdulillah. Dipecat itu tidak apa-apa. Saya tidak kehilangan apapun. Tidak jadi menteri, dipecat. Tidak apa-apa. Nah, begitu, Bung. Kelakuan, ambisi, keserakahan, dan apa yang namanya watak megalomania. Jokowi ketika berada dalam posisi megalomania, itu, Bung, yang namanya kereta WUS, dulunya itu G2G, kerjasama dengan Jepang, dan intinya murah gitu saja. Intinya murah. Jepang ruwet di permulaan, tapi akan beres, res sesudah keruwetan. Tapi Jokowi memilih, sebagaimana kita semua tahu, memilih ganti ke Cina. Harganya berapa, Bung? 3 kali lipat. 3 kali lipat dari G2G dengan Jepang. 3 kali lipat itu diganti dengan B2B, business to business dengan Cina. Mahal, Bung, mahal, dan itu menjadi persoalan besar. Bukan tidak ada nasihat. Nasihat itu penting dan hebat-hebat. Kalau itu didengar, maka nasihat itu membawa kepada kebaikan-kebaikan, dan Jokowi membawa logikanya yang lain. Dan menjadi 3 kali lipat itu, Bung, ada yang di mark up. Hasil mark up-nya itu larinya kemana? Kita bisa menduga kemana. Yang penting dua orang yang menasihati di bidang WUS ini, 2 orang sepak, nggak ada gunanya bagi Jokowi. Ya mereka ya nggak ada apa-apa, nggak ada kehilangan apa-apa. Nasihat gue udah kasih. Kehilangan jabatan menteri kagak ada masalah bagi Pak Ignatius Jonan. Tidak ada masalah. Begitu juga, Bung, sekali lagi Bung Rifai Kusumanegara dan Bung Otto Hasibuan tadi itu, saya kira kedua profesional ini menasihati, tapi Jokowi tidak mau jalan di atas jalannya. Ingin apa, Bung? Ingin mematikan orang lain. Seperti kasus-kasus yang lain itu, Bambang Tri itu dihukum, dipenjara karena persoalan yang sama. Itu wartawan Dian Rakyat dipenjara. Bung, ada menterinya tempo hari karena tidak sepaham dengan Jokowi, dipenjara, dituduhkan begini begitu. Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, ya dipenjara tempo hari, Bung. Itu ambisinya Jokowi macam begitu itu.
tidak mau mendengar orang lain. Begitu Bung, sampai pada kali ini ketika urusan dengan lawyer, Jokowi tidak mau mendengar. Yang penting Jokowi punya ambisi mencelakai orang lain, punya ambisinya orang megalomania. Wah, tidak mau disuruh rendah. Pura-pura merendah-rendah, pura-pura pakai pakaian sederhana. Itu bohong. Itu kebohongan yang dibuat, Bung. Itu kebohongannya Jokowi. Jokowi yang sesungguhnya dalam citra dirinya orang megalomania. Megaloman itu sakit loh, Bung. Itu sakit. Bagian dari sakit jiwa. Dan begitulah tuduhannya kepada Kanjeng Roy dan Dr. Tifah dan lain-lain. Jokowi tidak mau dengar suara lain. Begitu Bung. Salam dari TV Anak Bangsa.